Januari tahun pertama. Sepasang sayapku patah. Sejak kau pergi, langit tak lagi tamah pada langkahku. Doa-doa jatuh lebih sering daripada air mata. Menyebut namamu yang kini tinggal kenangan. Kau adalah rumah sebelum aku mengenalmu. Pelukan yang selalu menenangkan. Kini aku belajar berdiri sendiri meskipun sepasang sayapku patah oleh kehilangan. Aku tak lagi mencarimu di keramaian, hanya sunyi dan di setiap sujud yang panjang, sebab cinta tak pernah benar-benar pergi. Dia hanya pulang lebih dulu, meninggalkanku belajar ikhlas dengan rindu yang tak pernah selesai. Kalau ini boleh lo yang baca. Kalau puisi mungkin boleh. Setiap ininya ada, setiap baliknya. Aku kehilangan dirimu, diriku yang hidupku. Mau kamu baca sampai bab ini, apa sekarang kamu tahu sebagai segimananya berjuang? Aku masih berharap pada satu kesempatan itu dari kamu. Sempat mau nyerah, tapi aku ingat kita. Terserah tetesan darah mengalir, aku bangga lihat hidup kamu yang terus berjalan bahagia. Itu perjalanan hidup sih. Makin terjatuh lagi. Sebuah pengorbanan kecil. Hari baru, kebebasan. Kekecewaan, satu langkah kehilangan aku. Sudah tidak cinta, tahajud pertama. Dua langkah kehilangan aku. Langkah demi langkah aku masih mengejarmu dengan cara yang sama dan hati yang sama. Entah mengapa setiap kali lihat responmu, langkahku mundur. Aku sudah mulai bisa aku hitung. Udara perasaan ini sedikit demi sedikit terasa hambar, bukan karena tercinta, namun rasa kecewa yang membuat aku mundur. Rasa tidak diinginkan, rasa dibuang. Kembali padaku sekali lagi. Aku berharap ada keajaiban yang bisa mempersatukan kita kembali. Aku menunggu kamu seperti orang bodoh karena aku tahu mungkin kau tak kembali. Tapi entah kenapa hatiku selalu bilang tunggu saja, siapa tahu dia masih ada sedikit rasa sedikit. Aku masih simpan semuanya tentang kamu, foto-foto kamu, foto kita, chat yang sudah lama gak aktif, bahkan rekaman suara malam-malam kita yang dulu terasa hangat. Semua masih ada, bukan karena aku gak bisa hapus, tapi itu karena satu-satunya cara aku membuat nahan rindu. Lu bacanya pakai hati deh. Yang gak pernah punya tempat pulang. Itu nyambung itu. Iya, aku gak bisa lupain kamu. Aku cuma gak siap kehilangan kamu sepenuhnya. Masih ada harapan kecil yang aku sembunyiin baik-baik bahwa suatu hari kamu balik. Meski aku tahu kemungkinan itu tipis banget. Kalau kamu pergi cari hidup baru, aku gak akan halangi kamu. Cuma saat kamu menjauh sambil meyakinkan diri kalau aku baik-baik saja, pada nyatanya aku patah pelan-pelan. Kalau nanti kamu capek, kalau nanti kamu butuh pulang, rumah ini gak kemana-mana. Boleh kan Yandel? Kamu tetap bisa kembali dan aku masih di tempat yang sama, menunggu tanpa pernah kamu minta. Pelukanku tetap terbuka kapanpun kamu mau, meski aku sadar menunggu seseorang yang belum tentu kembali rasanya seperti menyimpan luka yang tiap hari harus aku rawat sendiri. Padahal sudah sejauh ini ya kita berpisah, tapi aneh aku masih sering menangis semua hanya karena berisiknya rindu yang aku rasakan dan harapan yang masih selalu menginginkan kamu kembali. Aku coba lihat aku sekali lagi. Aku wanita yang dulu kamu pilih, lalu kamu pilih, dan dulu hatinya bukan kamu sendiri yang menginginkan. Kalau kamu bukan seperti yang lainnya. Bolehkah kau arahku dan cintai aku sekali lagi? Cinta ini masih butuh milikmu. Setidaknya aku sudah melawan egoku dengan merayu mengemis menjatuhkan harga diriku hanya karena ingin terus bersamamu. Kapanpun kembalimu akan aku terima, karena luka ini cuma kamu obatnya. Kata ucap kanan, ataki, kejar dan berjuang terus sampai kamu melihat dia memilih orang lain. Kamu
Puisi apa? terbaik Puisi gue deh yang baca. buat kamu dan memiliki kamu perlu dibaca. Ada sini. Itu puisi. Aku memilih mencintaimu dengan cara membiarkanmu dari kejauhanmu, mengejar mimpimu dan tetap mendukung dan mendoakanmu dari sini. Jadilah orang sukses seperti yang kamu impikan ya. I was be the one who Lord of Everest step you take. Lelah. Di tengah lelahku mencintaimu, entah mengapa aku masih yakin kau akan kembali. Aku sendiri bingung, apakah harapanku yang terlalu tinggi atau hatiku yang tidak pernah berubah. Ada suatu darimu yang tetap tinggal meski kau telah pergi jauh. Kepergianmu selalu terasa setengah seolah menutup pintu tapi tak pernah benar-benar menguncinya. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku menunggu seorang yang bahkan tak lagi menoleh ke arahku. Aku tahu aku capek mencintai tanpa kepastian. Namun ada bagian kecil dalam diriku yang menolak untuk melepaskannya, membuatku percaya bahwa cinta kita belum selesai. Mungkin aku terlalu sering berharap langkahmu kembali, terlalu sering menafsirkan diam adalah sebagai tanda, terlalu sering memberi arti pada hal-hal kecil yang sebenarnya biasa saja. Tapi sebagaimana aku bisa tidak percaya jika setiap kali aku mencoba melupakanmu, namamu justru datang sebagai bisikan yang makin jelas. Aku tahu mencintaimu tak selalu baik untuk tenangku. Tapi di antara semua yang ingin aku tinggalkan, perasaan tentangmu selalu menjadi yang paling kuat. Entah bagaimana, meski luka ini memanjang, aku tetap menyisakan ruang untuk kemungkinan bahwa aku suatu hari kau akan kembali mengetuk pintuku dengan cara sederhana yang selalu aku tunggu. Kenapa? Seharusnya aku sudah menyerah, melupakanmu, berhenti mencari tahu tentangmu, berhenti mengintip hidupmu. Tapi mengapa masih selalu ada di pikiranku? Bahkan dalam tidur kamu tetap hadir dalam mimpiku. Seolah semua ini hanya ilusi, seolah aku ini masih rumah untuk namamu. Kadang aku benci, tapi aku gak bisa berhenti. Kadang aku ingin lari, tapi aku gak punya arah untuk pergi. Aku ingin hapus tentangmu, tapi hatiku tetap memilih untuk mengingatmu. Pada akhirnya aku sadar, bukan soal berusaha, tapi soal waktu yang perlahan menyembuhkan luka. Karena beberapa nama memang ditakdirkan untuk singgah di ingatan, tapi tidak tinggal untuk bertahan. Namamu. Kamu adalah orang yang selalu ingin aku pastikan baik-baik saja. Nama yang tak pernah berhenti terulang dalam doaku. Bukan untuk meminta apapun, hanya agar kamu selalu dikelilingi hal-hal yang membuatmu terasa aman. Meski aku tidak tahu apa yang kamu lalui, semoga hatimu dikuatkan dan langkahmu dimudahkan. Jika suatu hari kamu lelah, aku ingin kamu ingat bahwa seseorang yang diam-diam berharap langitmu tetap cerah. Aku ingin hidupmu dimudahkan apapun bentuknya, kebahagiaan kecil, tidur yang tenang, atau hati yang lapang, bukan karena apa-apa, tapi karena kamu memang layak menerima hal-hal baik. Pesan gue punya tisu dah. Ya. Ini masih tisu Itu gue. sebenarnya. 22 September 2023. Pertama chat kita di DM, walaupun pertama chat di WA, tapi segala tentang lu akan kalau ini bukan puisi deh, bacanya. 22 September 2023. Pertama chat kita di DM, walaupun pertama chat kita di WA, tapi segala tentang itu. Lu akan selalu gue simpan tapi bersama kenangan kita. Banyak kesalahan gua yang harus gua tebus, banyak sikap bersifat yang
harus gue perbaiki. Selain emosi, banyak hal gue baca semuanya. Maaf, mungkin 1000 maaf gak akan cukup untuk semua itu, tapi yang harus lo tahu, gue berjuang dengan ikhlas, cuma ditemani rasa rindu. Lihat chat-chat kita yang dulu terasa hangat. Entah sampai kapan aku terjebak pada rasa ini, rasa yang selalu mencintai dirimu, padahal aku tahu jika kamu tidak bisa menerima aku lagi. Aku sebenarnya tidak tahu apa ini sedang membawa aku menunggu kamu kembali atau menunggu perasaan aku kepadamu. Aku hanya hilang di suatu hari jika Mau gue yang baca nggak? jika suatu hari kamu kembali ke aku akan sangat menyambut kamu. Aku ingin memperbaiki apa yang salah dari kita. Aku mau berjuang lagi. Aku mau kamu sekali lagi. Tapi kali ini aku tidak memaksa. Jika kamu kembali, aku sangat senang. Dan jika tidak, maka aku akan terus mendoakan kamu, kebahagiaan kamu dimanapun dan dengan siapapun itu. Cinta ini masih utuh seperti hari pertama aku kenal kamu, hari yang membuat hidupku bahagia saat bersamamu. Meski di hatimu gak ada aku, ada orang yang bersikeras memanggil namamu. Bahkan saat logikaku mulai kaku, maka biarlah aku menunggu hingga perasaan ini lelah dan pergi dalam caranya sendiri. Apapun membuat siapapun membenci, aku masih ingat. Bahkan aku masih ingat betapa menyakitkannya malam itu, betapa lemahnya diriku, mataku dan hatiku. Aku masih ingat gimana hancur hatiku melihat pesan itu. Aku gak pernah lupakan sakit itu. Tentangmu aku masih merasa, aku masih mengharapkan pulangnya dirimu. Aku masih menunggu kepulanganmu sekali lagi. Pernah suatu kali aku bilang kalau dia bahagia, aku juga bahagia. Kalimat yang terdengar tulus tapi sebenarnya penuh pura-pura, karena siapapun tahu gak ada yang benar-benar bahagia melihat orang yang dicintai tertawa tanpa dirinya di sana. Awalnya aku pikir aku sudah cukup dewasa untuk menerima, ternyata dewasanya hanya berarti belajar tersenyum sambil menahan perih yang gak bisa dijelaskan dengan kata. Melihat kebahagiaan tanpa aku terasa seperti mengganggu air laut saat haus melihat menjanggalkan padahal menyiksa. Maaf, aku minta maaf kalau aku sering gak sadar udah bikin kamu capek. Aku minta maaf untuk semua sikap yang mungkin menyakiti kamu tanpa aku sadari. Kadang bukan maksud menyakiti, cuma masih belum bisa mengatur ego dan dengan baik. Raga dan Livi forever. Mungkin kalau kamu tahu isi hati aku, pasti kamu bakal bilang ternyata kamu secinta itu sama aku. Dan adit masuk agar ikhlas Gue aja. Gue baru pengen request. Januari. Aku masih belajar ikhlas. Aku melangkah pelan di awal tahun, membawa rasa yang belum sepenuhnya pulang. Aku tertawa di depan banyak orang, namun masih gemetar saat diminta benar-benar merangkul. Ikhlas ternyata bukan tentang lupa, melainkan berani jujur pada luka. Bahkan hari ini aku masih menyimpan nama di sela doa yang tak pernah kupaksa pergi. Perjalanan ini memaksaku belajar bertahan, menyusun diri dari hati yang sempat lumpuh. Tidak semua orang hilang harus dibenci. Ada yang pergi untuk mengajariku mengerti. Jika suatu hari aku benar-benar ikhlas, itu bukan karena rasa ini habis, melainkan karena rasa cinta telah selesai mengajarkanku arti melepaskan dengan tenang. Boleh aku bilang sesuatu, mungkin sederhana, tapi gak sesederhana rasanya. Jika suatu hari nanti, entah bagaimana kamu mulai menyukaiku lagi, semoga bukan hari ketika aku sudah berhenti menunggu. Karena aku sesungguhnya tidak pernah benar-benar pergi, hanya belajar diam di tempat yang gak kamu lihat lagi. Aku pernah menyiapkan ruang di setiap doaku, berharap suatu saat kamu mau singgah lagi. Tapi waktu ternyata gak selamanya berpihak pada yang tulus. Dan andai hari itu datang, aku hanya berharap satu hal sederhana. Jika kalau suatu hari kamu datang membawa rasa, semoga hatiku belum lupa betapa indahnya dulu menyayangi. Emangnya siapa
mengajak untuk segalanya. Setidaknya kamu tahu kalau saya usahakan jadi, Kalau saya usahakan jadi nanti perihal sakitnya, patahnya, menyerahnya, aku yakin sudah gak ada lagi penyesalan kita. Berhenti ya, iya kalian aku meniat untuk berhenti. Kemarin aku pikir kalau aku harus menyembunyikan ke kamu. ini gue harusnya nih. Sini gue aja. Panjang tuh soalnya. Yang kan. Aku berhenti ya. Iya, kali ini aku memilih untuk berhenti. Kemarin aku pikir aku harus ngebuktiin ke kamu kalau aku sangat tulus sayang kamu. Tapi sekarang aku sadar, mau aku berusaha ngebuktiin gimana pun, sampai energi aku habis, kalau hati kamu udah gak ada aku dan bukan aku lagi, itu semua gak akan terlihat positif di mata kamu. Sekarang nikmatin pilihan kamu sendiri. Aku terlalu sayang sama kamu sampai aku gak sadar kalau aku udah serendah itu di mata kamu. Abadi dalam keasingan yang kamu inginkan ini ya. Maaf kalau akhirnya aku memilih menyerah, berjuang sendirian selama ini membuat jiwaku rusak. Anggap aja hubungan kita ini suatu pelajaran bahwa setiap pasangan itu butuh diakui dan butuh dihargai. Kalau kamu gak dapat berlaku baik sama aku, mungkin kedepannya kamu bakal mendapatkan perlakuan yang lebih baik sama perempuan lain. Aku bakal baik-baik aja kok, jangan khawatir sama aku. Makasih ya, pahit dan manisnya hubungan yang udah kita lewatin dan jalanin bertahun-tahun akhirnya kandas sampai sini. Semangat ya, kamu udah baca sampai bab ini, bab penuh ikhlas. Nah berarti ya harusnya lu udah tahu ujungnya. Ini gue semuanya. Aku masih mencintaimu hingga saat ini. Bahkan setelah kepergian kamu kemarin, cinta kamu masih ada di sini. Setiap proses yang aku lakuin dan aku lewatin sendiri tanpa kamu. Sampai sekarang aku gak pernah bisa buat lupain kamu sedikit pun. Menghilangkan kamu dalam hidup aku itu rasanya sakit. Sampai akhirnya dimana aku sadar semua ini udah selesai. Setelah kepergian kamu kemarin, aku gak pernah lagi baik-baik aja tanpa kamu. Hidup aku gak ada spesialnya sama sekali. Gak ada lagi bahagia semenjak kamu pergi. Setiap hari aku cuman pura-pura baik di depan orang-orang, tapi nyatanya aku hancur. Entahlah kenapa aku begini. Entah karena aku yang terlalu cinta atau rasa yang kamu kasih di sini terlalu hebat. Aku nggak tahu, yang jelas kamu masih jadi alasan buat aku gak berhenti mencintai kamu. Kalau dibilang aku masih sayang dan berharap sama kamu, iya masih. Cuman bedanya aku lebih memilih diam dan gak nunjukin itu semua. Selain yang aku tahu kita mustahil untuk kembali, aku juga gak mau merusak kebahagiaan kamu sekarang. Hiduplah dengan bahagia. Perihal aku akan melewati semua ini sendiri. Aku bakal terus tunggu kamu pulang, entah sampai kapan kamu masih pemenangnya. Kamu masih cinta yang aku tunggu. Semua ini gak pernah hilang. Kapanpun kamu mau kembalilah. Apapun versimu, cinta aku ke kamu masih sama seperti dulu. Tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Oke, udah ganti ya. Terlepas dari akhir kita yang menyakitkan itu, aku tetap memilihmu sebagai laki-laki yang pernah memelukku dengan hangat, laki-laki yang pernah aku tatap matanya dengan rasa sayang, laki-laki yang pernah dengan bangganya aku kenalkan kepada dunia, dan laki-laki yang pernah aku sayang habis-habisan meski setelahnya berujung aku yang habis. Selamat berpisah ya Gah. Terima kasih telah hadir di kehidupan perempuan malam ini. Terima kasih untuk kebahagiaan yang masanya sudah habis itu. Maaf jika kamu nemu banyak dari buruk semasa bersamaku. Maaf jika perempuan tak sempurna ini belum bisa memenuhi ekspektasimu. Sekarang kamu bebas. Gak akan ada lagi aku yang protes karena kamu flat. Gak akan ada lagi aku yang khawatir karena kamu gak ngabarin. Gak ada lagi aku dan notifikasi berisiknya. Selamat merayakan kehilanganku. Sungguh cinta yang kamu anggap buruk ini adalah cinta terbaik yang aku miliki. Pergilah
dan jangan kembali kejar kebahagiaanmu, mimpimu, dan kesuksesanmu. Aku akan selalu berdoa dari kejauhan. Berjuanglah masing-masing. Tadinya gue udah nyerah sih, kenapa nggak sampai habis bukunya? Ya karena aku nyerah. Dan tapi gue ternyata masih nulis. Oke. Jadi gue baca. Enggak, gue. Karena ini buat lu. Kita pernah tahu segalanya. Jam tidur, kebiasaan buruk, isi kepala, sampai luka yang kamu sembunyikan dari semua manusia. Kita pernah duduk berhadapan, saling menggenggam, menatap, lalu tertawa tanpa alasan. Dulu kita adalah dua orang yang selalu mencari di tengah keramaian. Kini kita adalah dua orang yang bahkan gak mau dipertemukan. Untuk menyapa pun kita enggan. Seolah semua kata telah kehilangan arti. Gak ada lagi yang perlu dikatakan. Gak ada lagi yang pantas dikenang. Kita pernah saling jaga, pernah saling percaya pada janji yang sama. Tapi pada akhirnya janji hanya tinggal kata. Kini kita memilih saling melupakan. Tidak dengan pertengkaran, tidak dengan perpisahan besar-besaran, tapi dengan diam yang sama-sama kita biasakan. Dan kalau di hari ulang tahunmu itu menjadi saksi bahwa sekurang-kurangnya aku berusaha merayakan kamu. Sebelum akhirnya aku benar-benar memilih menghilang. Kamu baca ini sebentar ya. Aku nggak tahu apa ini waktu yang tepat untuk aku menyerah. Jujur aku tuh bilang aku masih sanggup menanggung, namun ragaku hancur. Aku katakan setiap harinya. Entahlah, aku juga nggak tahu apakah kebiasaan ini akan membawa aku pada secerah kebahagiaan. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan pilihan. Kalau kamu tanya apakah kamu mau untuk melepaskanmu, jawabannya tidak. Apakah kamu punya keinginan untuk hilang dari kehidupanmu? Jawabannya juga tidak. Bagaimana mungkin manusia dengan perasaan sebesar ini bisa dipaksa menyerah begitu saja? Kamu tahu gak ada manusia yang benar-benar siap menghadapi kehilangan. Aku mendekat seseorang yang disayangi dengan teramat sangat. Yang ada hanyalah mereka yang mengalah atau sampai yang mereka yakini benar. Seperti halnya melihat kamu yang bisa baik-baik saja tanpa aku tidak berpikir dua kali. Mungkin memang benar, aku hanya harus belajar menerima kenyataan bahwa mungkin saja seseorang yang aku sayangi dan begitu sepenuh hati itu baru bisa benar-benar bahagia ketika aku nggak ada lagi di kehidupannya. Sini, gue. Ya, ini kan bukunya nanti lo simpan. Maaf jika hadirku terasa seperti tuntutan. Ingin selalu ditemani, seolah sepi adalah kesalahan. Aku sering lupa, cintaku kadang terdengar egois dan sempit. Menyebut rindu sebagai alasan, padahal aku takut ditinggalkan. Maaf jika aku terlalu sering menuntut waktumu seakan duniamu harus berhenti saat aku butuh kamu. Aku lupa, kamu punya lelah, mimpi dan arah sendiri. Bukan hanya peranku yang ingin kamu mengerti. Dan maaf, bila masih belajar memahami bahwa mencintai bukan soal selalu ditemui dan ditemani. Kadang cinta hadir justru dengan memberi ruang bernapas, bukan menggenggam erat sampai lupa melepas. Jika aku terlihat ingin selalu kau genggam. Bukan hendak mengikat, hanya takut karam. Aku mencintaimu meski caraku belum sepenuhnya tepat. Maaf bila cintaku kadang terlalu dekat. Masa kita pernah hampir jadi utuh, pernah menukar mimpi di antara percakapan malam, menyusun rencana seolah esok tak akan berubah arah. Kau tahu, aku benar-benar percaya saat itu.
bahwa kita akan sampai di titik yang sama, menggenggam masa depan yang sama, menggenggam masa depan sama. Ini menggenggam masa dengan depan yang sama. Tapi nyatanya, tak semua yang direncanakan harus berakhir seperti yang diinginkan. Kini aku paham, kisah kita bukan tentang selamanya, melainkan tentang belajar. Belajar mencintai tanpa harus memiliki, belajar kehilangan tanpa merasa gagal, belajar melepaskan tanpa menyesal. Beberapa orang datang bukan untuk tinggal, melainkan untuk mengajarkan bahwa cinta pun punya masa, dan masa itu sudah selesai. Ya, teman orang yang dicintai itu sulit. Karena aku berulang kali menghubungi diri setelah mati. Tapi apa semua sia-sia dan akhirnya aku memilih tidak menghubungi hati aku sendiri. Kenapa kamu gak pernah lihat sebagai orang berusaha mempertahankan hubungan kita? Apakah kamu pernah menyangka perempuan naif yang kau tinggalkan itu kini menghabiskan waktunya berhari-hari untuk merangkum betapa kurangnya dia, belum mengutuk dirinya sendiri yang tidak cukup pantas untuk mencegahmu pergi.